Halo, perkenalkan saya Fadia dari tim KKN PPM UGM Sirahan, Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan terkait kekerasan seksual dan upaya untuk melawan. Pengertian kekerasan seksual yakni setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memperbaiki atau memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Selanjutnya, yakni ada bentuk-bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri, diantaranya pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, kontrol seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi, praktik tradisi yang memaksa secara seksualitas, kemudian juga ada pemaksaan kehamilan dan perkosaan. Dari bentuk-bentuk tersebut, kita bisa melihat ada beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh para korban, yakni gangguan psikologis, gangguan fungsi reproduksi, luka fisik, penyakit menular, stigma masyarakat, kehamilan yang tidak diinginkan, serta trauma. Nah, selanjutnya ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari atau mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, yakni selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum atau di tempat-tempat publik. Kemudian membekali diri dengan alat yang mampu melindungi, baik itu bisa dengan alat atau benda-benda tajam, atau juga bisa dengan semprotan yang lebih aman, di mana dari semprotan itu bisa mengurangi atau mencegah para pelaku ini melakukan tindakan seksual. Nah, Anda juga bisa melakukan perlawanan, kemudian juga Anda bisa belajar dari kasus yang pernah ada, waspada terhadap orang yang tidak dikenal, dan memukul kelamin pelaku. Selanjutnya, kekerasan berbasis gender online, yakni kekerasan seksual yang bisa saja terjadi di media-media daring, mengingat saat ini banyak orang atau masyarakat, terutama di Indonesia ya, karena sedang pandemi, jadi media daring mengalami kenaikan untuk penggunanya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, yakni merujuk pada definisi Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi dalam buku panduan KBGO SafeNet, kekerasan berbasis gender online, yakni kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender, termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa melihat bahwa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online itu diantaranya ada pelanggaran privasi seperti mengakses, memanipulasi, menggunakan, dan menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan. Kemudian ada pengawasan dan pemantauan dari pelaku kepada korban, kemudian ada perusakan reputasi atau kredibilitas, pelecehan daring, ancaman, serta serangan ke komunitas tertentu, bisa itu melalui peretasan atau mungkin mengungkapkan informasi pribadi atau kelompok di luar persetujuan mereka. Selanjutnya, di sini ada upaya untuk melindungi privasi media sosial atau media daring Anda, yakni yang pertama, pisahkan akun pribadi dengan akun publik, cek dan atur ulang pengaturan privasi, membuat password yang kuat, dan menyalakan verifikasi login. Kemudian, jangan mudah percaya dengan aplikasi pihak ketiga, hindari membagikan lokasi secara real time, berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. Biasanya ini juga terjadi pada kasus-kasus penipuan atau pinjaman online seperti itu. Kemudian juga jaga kerahasiaan PIN atau password Anda dan jangan sampai memberikannya kepada orang-orang asing atau orang-orang yang sekiranya meminta kepada Anda tanpa alasan yang jelas. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kekerasan seksual. Semoga Anda semua bisa menjaga diri dengan baik dan juga tetap semangat, tetap sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.